Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia Jemaat Restorasi Makassar. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat semua, seperti jiwamu baik-baik saja, karena anugerah Tuhan selalu memagari kita seperti perisai. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menjaga kami, senantiasa menolong kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama Tuhan, umat-Mu ya Bapa, memuji menyembah Engkau Tuhan. Walaupun melalui online ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, di dalam memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami percaya Roh Kudus bekerja menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun ya Tuhan mereka berada Tuhan. Mereka mengikuti ibadah online ini ya Bapak, kami percaya Engkau Allah yang menjamah mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya jadi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita sambut Sang Raja kita, karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Hosana,
Tuhan. Haleluya. Jangan raja kita, raja di atas segala raja. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Engkau Bapa, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti.
Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Pada hari ini, walaupun kita masih di rumah-rumah, tapi saya percaya penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar tidak pernah berubah dalam perjalanan hidup kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, semua anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami di sepanjang hari-hari kami, dan kami bersyukur oleh karena kerajaan Allah yang turun atas kehidupan kami, yang membawa kami hidup di dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, penolong kami yang memberikan kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Hadir dalam seluruh kehidupan anak-anak-Nya, mengurapi dan senantiasa memberikan pengertian bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan Injil dalam kuasa Roh-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah berbicara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tentang hidup yang dibaharui, menjadi ciptaan baru atau dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang dilahirkan baru di dalam Kristus adalah hidup yang berkemenangan, adalah hidup yang berkuasa, adalah hidup yang senantiasa berjalan di dalam segala kebenaran, kekudusan Allah, dan hidup yang bernilai, hidup yang mulia, saudara-saudara. Nah, saya ingin lebih menjelaskan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang seringkali jatuh bangun, saudara-saudara, Allah memberikan hukum kepada mereka. Dan hukum ini, saudara-saudara, hukum Taurat, untuk mereka bisa hidup, bisa berkenan di hadapan Allah. Namun saudara, membuat mereka terus jatuh, dan mereka jatuh di dalam penyembahan berhala bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka harus dibuang, saudara-saudara, dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Mereka ditawan dan dibuang di bangsa lain, di negeri lain, menjadi tawanan di sana selama puluhan tahun. Namun saudara-saudara, Allah tidak meninggalkan mereka, dan Allah tetap pada rencananya yang semula, dan yang sudah diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Bapak Abraham itu, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, dan mereka akan melalui merekalah, maka berkat Bapak Abraham itu akan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, rencana Allah ini tidak bisa dibatalkan oleh apapun, situasi apapun, kondisi apapun,
pilihan Tuhan atas bangsa Israel tidak pernah surut dalam hati Tuhan, saudara-saudara. Walaupun bangsa ini adalah bangsa yang seringkali tidak taat, bangsa yang seringkali, saudara-saudara, memberontak, bangsa yang dikatakan di sini keras hati, saudara-saudara, degil kata Tuhan Yesus, atau bangsa yang tegar tengkuk kata Musa, saudara-saudara. Betul-betul satu bangsa yang tidak ada kriteria atau kelayakan di dalamnya untuk dipilih, saudara-saudara. Tetapi oleh anugerah Allah, karena perjanjian itu, saudara, dan Allah berpegang teguh pada perjanjiannya dengan Abraham, maka dia terus bergerak, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa bukan usaha manusia, tapi usaha Allah. Tetapi adalah anugerah Allah, adalah perbuatan Allah semata-mata, saudara, atas bangsa Israel, yang melaluinya berkat dari Allah melalui Abraham itu akan diturunkan kepada bangsa-bangsa. Dan di tengah-tengah mereka sedang berada dalam keterpurukan itu, Tuhan berjanji membuat sebuah pembaharuan, saudara-saudara, dalam hidup mereka. Yehezkel 36 ini adalah berbicara, bernubuat, saudara. Nabi bernubuat tentang pembaharuan yang akan Tuhan buat atas bangsa Israel, yang merupakan sebuah pembaharuan yang akan Tuhan buat melalui bangsa Israel terhadap bangsa-bangsa di seluruh dunia, saudara-saudara. Tuhan berkata di sana, saudara, bahwa Dia akan memberikan hati yang baru. Dikatakan roh yang baru, saudara-saudara, di dalam batin mereka. Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Tuhan akan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam umat-Nya, orang pilihannya ini, saudara-saudara, bangsa pilihannya ini, untuk membuat mereka mampu menaati hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah melakukan ini, saudara? Mengapa Allah begitu mengasihi manusia walaupun dalam kondisi seperti itu Dia tidak peduli? Kasih Allah tidak bisa, saudara-saudara, dirusak oleh kondisi bangsa Israel. Kasih Allah tidak bisa diruntuhkan, saudara, dan tidak bisa dikalahkan oleh kondisi keadaan hidup bangsa Israel, saudara, yang terpuruk dan hancur oleh karena dosa, kesalahan, penyembahan berhala, saudara-saudara, meninggalkan kepercayaan mereka kepada Allah. Tapi kasih Allah atas pilihannya tidak bisa berubah. Mengapa, saudara-saudara, Allah begitu cinta, saudara-saudara, kepada manusia? Allah begitu mengasihi sedemikian rupa. Walau dalam kondisi yang buruk, Allah terus datang mendatangi manusia, saudara. Mengapa demikian? Nah, kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-42. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata demikian. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Rupanya, saudara-saudara, kemuliaan Allah yang Dia curahkan di dalam diri manusia ketika manusia diciptakan, saudara. Kemasyuran Allah Dia tidak ingin berikan kepada patung. Dia tidak mau berikan kepada hal-hal di dunia ini. Dia tidak mau, saudara-saudara, bahwa kemuliaan, harga hidup yang mahal itu, saudara-saudara, keberhargaan manusia ciptaannya itu, Dia tidak ingin dimiliki oleh barang-barang dunia ini. Dia tidak ingin kemuliaan itu ada di dalam sebuah patung atau berhala-berhala di dunia. Dia tidak ingin kemuliaan dan kemasyuran namanya itu, saudara, kemasyuran dirinya itu ada di dalam barang-barang di dunia ini, saudara. Itulah sebabnya Dia berjanji untuk memberikan kepada manusia kemudian roh yang baru. Di dalam batin manusia Dia berikan hati yang baru, hati yang taat, saudara-saudara. Dan
Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi. Dan dia berkata, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Hal yang sama dia katakan kepada bangsa Israel, saudara-saudara, bahwa nubuat-nubuat dulu sudah sedang terjadi pada waktu itu, tapi hal-hal yang baru Tuhan nyatakan kembali kepada mereka yang mungkin belum mereka sadari adalah bahwa akan terjadi pembaharuan yang besar atas hidup mereka dan akan menjadi pembaharuan besar bagi dunia ini, saudara. Itu adalah melalui Kristus Yesus yang lahir dari keturunan daripada bangsa Israel ini. Dari dalam suku Israel itulah lahir Kristus, saudara-saudara. Dan kemudian pembaharuan itu digenapi. Hati yang baru, saudara, roh yang baru di dalam batin manusia itu digenapi, saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Melalui kebangkitan Yesus kita dilahirkan baru. Melalui kebangkitan Yesus kita diciptakan baru di dalam Kristus. Disinilah saudara kita memperoleh Roh Kudus ketika Roh Kudus turun atas hidup manusia. Roh Kudus inilah saudara yang menjadikan kita mampu untuk taat dan mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hukum-hukum Allah yang tidak bisa diikuti oleh bangsa Israel tadinya dengan sepenuhnya, bisa dikerjakan oleh orang-orang yang hidup di bawah anugerah Allah sebagai orang ciptaan baru. Kapan itu terjadi? Sekali lagi, ketika Kristus bangkit, maka pembaharuan telah terjadi. Mengapa? Karena dosa dihapus ketika Kristus mati dan bangkit. Dosa sudah selesai. Dosa yang merusak, mengeraskan hati manusia. Dosa yang membuat manusia lebih melihat kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada patung dewa-dewa, kepada harta-harta duniawi, saudara-saudara. Di sana kelihatannya kemasyuran itu, di sana kelihatan saudara-saudara harga diri itu. Di dalam harta-harta duniawi, patung-patung dewa-dewa duniawi. Di sana saudara-saudara orang melihat kemuliaan itu, saudara. Sekarang dikembalikan ke dalam kita melalui Kristus, karena Kristus tidak mau itu menjadi milik dunia. Itu adalah milik Kristus dan itu adalah diberikan kepada kita. Jadi itu milik kita, saudara-saudara. Itu bagian kita di dalam Kristus Yesus, kemuliaan. Betapa engkau mulia, berharga, sangat dikasihi, kata Tuhan. Itulah yang Tuhan mau lakukan ketika kita dilahirkan baru. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kelahiran baru. Saudara-saudara, kita sudah membahas siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam 2 Korintus, saudara-saudara, pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Oh, haleluya, saudara-saudara. Mengapa bangsa Israel dulu, saudara-saudara, jatuh bangun di dalam dosa? Mereka tidak bisa mentaati hukum itu dengan sepenuhnya, karena mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, saudara-saudara. Mereka harus, saudara-saudara, setiap hari memotong domba untuk pengampunan dosa mereka. Dan itu melelahkan hidup saudara-saudara, yang membuat mereka jatuh lagi, dan harus memotong domba lagi, mencurahkan darahnya untuk saudara-saudara pengampunan atas dosa yang mereka lakukan setiap hari. Kita bersyukur bahwa Kristus, domba Allah yang kudus itu, naik di atas kayu salib menjadi korban buat kita. Di atas mezbah Allah, yaitu salib, saudara-saudara, dia dipersembahkan di hadapan Allah. Dan semua dosa kita sudah ditanggungkan ke dalam tubuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Sudah, saudara-saudara. Kata bilur-bilurnya kita sembuh, artinya dari seluruh hal yang terjadi pada tubuhnya di atas kayu salib itu,
menyembuhkan seluruh hidup kita. Artinya menyembuhkan kita, mentahirkan kita dari dosa, dan seluruh akibat dosa sudah diselesaikan. Sehingga murka Allah pun terhadap dosa kita ditanggung di dalam tubuh Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur saudara-saudara. Dan olehnya kita menerima saudara-saudara Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat batin kita menjadi baru, membuat diri kita menerima roh yang baru. Roh yang tadinya tidak lagi bersekutu dengan Tuhan menjadi bisa bersekutu. Roh kita saudara-saudara, diri kita yang tidak bisa lagi menyembah Allah tadinya menjadi bisa menyembah Tuhan oleh karena roh yang Dia taruh. Dan kita bisa menyembah, memuji, kita bisa pergi melakukan kegiatan rohani kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan kita, tetapi Dia telah menaruh satu roh yang baru dalam saudara dan saya. Dia memberikan batin yang baru bagimu, yang membuat engkau saudara-saudara bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau dulu hukum itu ditulis di 2 loh batu yang diterima Musa, maka sekarang tidak lagi di situ saudara. Tetapi hukum itu ditulis sekarang di dalam hati kita. Oleh kuasa darah Yesus hati kita dibasuh oleh dosa, dari dosa saudara-saudara. Lalu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Oleh kuasa Roh Kudus inilah saudara, maka kebenaran itu menguasai hidup kita. Dan oleh kuasa Roh Kudus inilah memampukan kita hidup dalam kebenaran itu. Itulah penting mengapa Roh Kudus itu penting memenuhi orang-orang percaya saudara-saudara. Roh Kudus adalah bagian jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji dan seluruh penebusan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jadi bagaimana supaya itu menjadi penuh dalam hidup kita saudara-saudara akan janji Allah itu? Kita perlu tahu bahwa kita perlu dipenuhkan senantiasa di dalam Roh Kudus dan hidup di dalam bimbingan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dalam bimbingan Roh Kudus? Kalau kita punya firman Allah, punya kebenaran dalam diri kita, maka firman ini menjernihkan kita, membasuh, mentahirkan kita. Firman yang hidup yaitu Yesus, darahnya mentahirkan kita, dan kita bisa hidup dan berkuasa dalam hidup ini. Saudara, hidup dalam kebenaran itu. Seorang anak muda saudara-saudara yang bernama Brian. Anak muda ini saudara-saudara ya mau dibilang muda sekali ya, pemuda lah yang umur sekitar 27 hampir 30 tahun saudara-saudara. Anak muda ini saudara mengalami kasih Kristus dalam hidupnya. Ini sebuah kisah nyata dalam pelayanan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia mengalami Kristus dalam hidupnya, dia tahu bahwa dia percaya dan dia diterima sebagai anak. Dia pulih, hidupnya pulih. Hidup yang tadinya terpuruk, hidup yang tadinya terikat oleh dunia, oleh narkoba, oleh kehidupan bebas saudara di dunia, dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika itu dia mencari pekerjaan saudara, dan dia menemukan sebuah pekerjaan, diterima sebuah perusahaan bengkel yang cukup besar di kota besar saudara-saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bekerja selama bertahun-tahun di sana. Namun terjadi ketidakadilan, dia punya upah tidak pernah naik. Dan dia sering kali saudara-saudara dibully dan tidak terlalu disenangi oleh teman-temannya. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia bekerja dan dia adalah karyawan yang terbaik dalam pekerjaan. Disiplin luar biasa dan tidak pernah pekerjaannya itu tidak baik. Dia selalu memberi yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Langganan-langganan itu senang dengan bengkel itu saudara, oleh karena kehadiran dia selama bertahun-tahun dia bekerja di sana saudara-saudara. Seringkali mungkin karena iri hati atau apapun, teman-temannya seringkali memperlakukan dia tidak baik. Tetapi dia selalu tersenyum. Dia tidak membalas apapun. Dia punya satu prinsip.
bahwa aku hidup bukan lagi aku, Kristus hidup di dalamku. Dia bekerja bukan untuk pimpinannya, walaupun upahnya tidak naik-naik. Dia bekerja bukan untuk menyenangkan teman-temannya, tapi dia bekerja, saudara-saudara, tidak mengganggu orang lain. Dia bekerja dan hasilnya selalu terbaik, saudara, dan dia hanya tahu satu, dia ingin memuliakan Allah. Satu saat dia dipanggil oleh pimpinan perusahaan ini, saudara-saudara, atau bengkel yang besar ini. Lalu sang pemilik perusahaan ini berkata demikian, "Saya sudah tua dan ingin pensiun." Lalu Brian berkata, "Jadi Bapak mau menutup usaha ini?" Dia berkata, "Tidak. Saya tidak ingin menutup perusahaan ini. Dan kau tahu juga bahwa saya tidak punya anak. Perusahaan ini semakin besar dan saya ingin menyampaikan kepada kamu bahwa saya mau pensiun. Artinya saya tidak memegang lagi perusahaan ini. Saya tidak memimpin lagi perusahaan ini seperti ini. Dan mulai hari ini saya akan memberikan dan menyerahkan perusahaan ini kepada kamu, Brian." Wow, ini kisah nyata, saudara. Brian terperangah. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sang pemilik perusahaan menyerahkan saudara-saudara bengkel itu kepadanya untuk dia pimpin, dan dia berkata, "Ini adalah milikmu sekarang." Saudara yang saya kasihi, kita membaca Yehezkiel tadi. Dan di dalam Yesaya, Tuhan memberikan saudara-saudara kepada bangsa Israel hati yang taat, roh yang baru, dibaharui batin mereka. Dikatakan di dalam Yehezkiel tadi, saudara-saudara, adalah untuk mereka kembali masuk dan menikmati semua janji Allah. Di tanah yang dijanjikan itu, Tuhan kembalikan ke sana untuk mereka hidup dalam satu hidup yang baru, yang hidup yang tidak kelaparan lagi. Bukankah di masa Abraham, Ishak, dan sebelumnya selalu terjadi kelaparan, dan kelaparan. Sampai hari ini, saudara, kalau kita melihat Israel secara fisik, sebuah negara adalah negara yang begitu kaya, makmur, dan negara yang begitu berkuasa di atas dunia ini, saudara-saudara. Mereka betul-betul secara fisik, ya, sebagai satu bangsa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di mana-mana. Kemajuan teknologi apapun yang kita punya, semua barang yang kita miliki, hampir penemunya adalah orang-orang Yahudi, saudara-saudara, bangsa Israel. Betapa Tuhan, saudara-saudara, menyatakan kemurahannya kepada orang pilihannya. Dan bukankah untuk itu, saudara-saudara, juga Tuhan memanggil dan memilih saudara dan saya? Bukankah untuk itu juga, saudara-saudara, dalam Alkitab hanya ada dua. Tuhan hanya menghadapkan kita selalu kepada berkat dan kutuk. Kalau engkau baik-baik menaati Dia, maka berkat inilah yang datang kepadamu, kata Ulangan 28. Tetapi kalau tidak, maka kutuk inilah yang datang. Tetapi dengar, saudara-saudara, Galatia pasal yang ketiga 13 berkata, Kristus telah mati di kayu salib untuk mematahkan kutuk hukum Taurat itu. Saudara, kalau kutuk sudah dipatahkan, kutuk sudah dihancurkan, kutuk sudah diselesaikan, ditanggung Yesus, berarti tinggal hanya hanya satu, yaitu berkat. Mengapa salah kalau orang berbicara tentang berkat, saudara-saudara? Sedangkan Alkitab hanya itu, dari awal dunia diciptakan manusia, maka ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikannya penolong, lalu Tuhan memberkati. Itulah Tuhan kita, saudara. Saudara tidak akan menemukan antara berkat dan kutuk ada di tengahnya, atau di samping kutuk, di samping berkat ada yang lain. Tidak ada. Hanya ada dua. Di dalam Yeremia pun, saudara-saudara, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan yang mengandalkan manusia dan yang jauh daripada Allah. Saudara yang saya kasihi, maksud Allah, saudara-saudara, menjadikan saudara manusia baru adalah supaya perjanjian Allah kepada Abraham itu menjadi bagian hidup kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus sadar akan hal ini, bahwa
Kita dipanggil Allah untuk diberkati menjadi berkat. Itu makanya dikatakan dalam Korintus, kamulah surat Kristus yang dibaca semua orang. Tuhan ingin semua orang di dunia yang belum percaya melihat hidup kita. Roh yang baru, batin yang baru yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Dia mau saudara-saudara orang lain melihatnya dan menjadi diberkati oleh karena kehidupan kita ini. Oleh karena saudara-saudara kita mau sadar dan hidup bertobat sungguh-sungguh, hidup di dalam kasih karunia yang Tuhan beri. Kita tidak layak, sama seperti Israel tidak layak, tapi Tuhan berkata, aku akan berikan, menjauhkan dosa itu daripadamu, dan membuat engkau taat, dan membuat engkau sanggup melakukan semua perintah-perintahku. Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya Roh Kudus. Dan oleh roh inilah saudara, kita mampu untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita mampu untuk hidup dengan batin yang baru, dengan hati yang baru, dengan hati damai, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang senantiasa dipenuhi oleh kasih Kristus. Jadi hukum ini adalah hukum kasih. Hukum ini saudara, hukum yang baru. Kita dilahirkan baru, menerima satu hukum baru ditulis dalam hati kita adalah hukum kasih karunia Tuhan. Karena hukum Taurat itu hanya disimpulkan ke dalam satu kata, yaitu kasih. Dengan kita hidup menerima kasih Allah, mengalami kasih Allah, kita bisa hidup di dalam kasih yang sesungguhnya oleh kuasa Roh Kudus di dalam kita. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat Brian ketika dia hidup benar, ketika dia hidup memberi dampak yang baik, akhirnya saudara dikatakan seperti dalam Yehezkiel pasal 36 bacaan kita tadi, dikatakan dalam ayat yang ke-28 dan 30, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Tuhan tidak ingin saudara kita lapar dan haus lagi, tetapi saudara-saudara kita dipenuhkan oleh Tuhan dengan segala kemuliaannya. Efesus 1 ayat 3 berkata, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mencurahkan semua berkat rohani di dalam surga bagi kita. Semua sudah dicurahkan berkat dari dalam surga buat kita saudara. Semua sudah ada tersedia. Yang menjadi persoalan buat kita adalah, adakah kita sadar dan hidup sungguh-sungguh hari ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita punya identitas baru di dalam Kristus, yaitu anak. Dan sebagai anak yang telah dilahirkan baru di dalam Tuhan, yang telah menerima hidup baru di dalam Tuhan, maka janji Allah itu juga adalah bagian warisan milik kita seutuhnya. Ayo saudara yang saya kasih, jangan lagi hidupmu yang lama menguasai engkau, tapi bertobat sungguh-sungguh, hasilkan buah dari pertobatan, hidup dalam kebenaran. Brian tadi menjadi satu kisah nyata saudara-saudara yang pernah ada. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk Brian yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, dan benar-benar dia menjadi berkat. Dia menjadi pemimpin dari perusahaan atau perusahaan bengkel yang besar ini saudara. Oh, sebuah anugerah Tuhan. Dan bukankah Tuhan juga, saudara, dia mau engkau mengalami segala kemurahannya dalam hidupmu ini. Dia tidak ingin kemuliaannya yang sudah dia berikan itu dimiliki oleh dunia ini, saudara. Tapi dia ingin hal-hal di dunia ini dia berikan kepadamu, karena dia ingin menyatakan kemuliaan itu juga kepada dunia di sekelilingmu. Tuhan ingin memberkati saudara-saudara semua. Tuhan mau kehidupanmu saudara tidak lagi dalam keterpurukan. Ayo, mari datang pada Tuhan dan terima Roh Kudus senantiasa. Biarkan hatimu saudara, jiwamu dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus.
Hari-harimu saudara mulailah bersama dengan Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya senantiasa menuntun, memimpin hidupmu. Karena Dia sangat mengasihi Anda. Ribuan tahun terus Dia mengejar manusia sampai kepada saudara hari ini. Saya mau katakan Dia mengasihi saudara, Dia mencintai, Dia berkata engkau berharga, engkau mulia, engkau sangat dikasihi. Dan hidupmu adalah hidup yang diberkati oleh Dia. Kau tidak akan kelaparan lagi. Pekerjaanmu akan menghasilkan buah-buah yang baik, yang besar dalam hidup ini. Karena itu andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, andalkan Tuhan. Supaya kutuk tidak kembali ke dalam hidup ini, saudara. Kata firman Tuhan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah dia yang mengandalkan senantiasa Tuhan. Puji nama Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Karena rohnya diberikan kepada saudara sekali lagi, memampukan saudara untuk hidup dalam kehendak dan menerima segala warisan berkat ilahi itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerahnya, saudara-saudara. Biar rohnya turun atas hidupmu. Biar rohnya bekerja dalam hidupmu. Biar kuasa rohnya yang senantiasa dinyatakan. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Aku berdoa, Bapa, urapan kuasa-Mu, roh-Mu yang bekerja, patahkan, hancurkan semua. Oleh kuasa darah Yesus, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati setiap jemaat-jemaat-Mu. Oleh darah Yesus, urapan Allah mengalir dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, Tuhan, urapan Allah mematahkan setiap kuk perhambaan dosa, perhambaan hati yang keras, perhambaan daripada segala roh-roh pemberontakan selama ini, Tuhan. Segala hal-hal yang merusak anak-anak-Mu. Hati yang baru yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus. Roh yang baru sudah Engkau berikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Segala ikatan, segala kutuk, segala kuasa jahat, segala pekerjaan-pekerjaan kuasa iblis selama ini sudah dihancurkan, sudah hancur keluar dari hidup umat-Mu oleh kuasa darah Yesus yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus, urapan-Mu mengalir, aku lepaskan urapan Allah. Kuasa Allah mengalir di setiap anak-anak-Mu. Urapan Roh Kudus terjadi karena kuasa di dalam darah Yesus yang sudah menebus, sudah membebaskan, sudah melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas umat-Mu, lawatan-Mu di setiap rumah tangga Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, setiap rumah tangga dikuduskan Tuhan. Oleh darah Kristus Yesus, kuasa Allah mengalir dan bekerja di setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan, usaha, dalam pendidikan anak-anak-Mu, mereka senantiasa berkarya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan itu nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Roh Kudus, hati yang keras, batin yang baru Engkau berikan, hati yang keras Engkau lenyapkan Tuhan. Oh darah Yesus Tuhan, darah Yesus yang membasuh umat-Mu saat ini. Darah Yesus Tuhan membebaskan umat-Mu dari segala roh-roh jahat, dari segala Tuhan kuasa-kuasa kegelapan. Darah Yesuslah Tuhan yang telah mengampuni dosa, menguduskan, dan membuat mereka menjadi hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara sampai kita bertemu dalam ibadah-ibadah kita dan firman Allah yang lain. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan kita sebagai respon kita kepada kebenaran firman yang sudah kita dengar. Sambil kita nyanyi pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah
Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami, bahkan sudah memberkati kami dalam ibadah kami Tuhan, melalui pujian, penyembahan, dan khususnya kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang kami sudah dengar ya Tuhan, kami boleh melakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai respon kami Bapa, kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati persembahan ini Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Kau Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat-Mu Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami senantiasa memberikan kemuliaan bagi Engkau Tuhan melalui berkat-berkat yang sudah Kau berikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan pujian El Shaddai. Shaddai.
Baiklah, jemaat Tuhan, keluarga besar Rema yang saya kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dari awal sampai akhir Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memelihara kami, menaungi kami, dan memberkati kami melalui firman. Biarlah kami menjadi pelaku yang baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu senantiasa memberikan kami ya Tuhan harapan-harapan yang baru di dalam kehidupan ini untuk kami melangkah terus. Tidak dalam situasi kami terus-menerus, tapi kami tahu satu hidup baru Tuhan telah beri untuk kami melangkah maju di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan atas umat-Mu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, keluarga besar Rema, masuki hari-harimu dengan iman percaya bahwa engkau adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terimalah berkat Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa, serta pertolongan dari Roh Kudus. Itulah memampukan kamu hidup baru, memampukan kamu untuk memasuki segala rencana Allah, memampukan kamu berjalan dalam kehendak dan rencananya, untuk menikmati semua janji berkat-berkat ilahi di segala bidang hidupmu. Saat ini menjadikan engkau surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, demikian ibadah kita pada hari ini. Dan sampai kita bertemu kembali dalam ibadah pertemuan kita yang lain. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara. Saya ucapkan salam restorasi.